Namaku Liana, seorang wanita karir sekaligus pemilik perusahaan kosmetik yang berkembang cukup pesat di kota ini. Aku bukan orang yang terlalu suka pamer keberhasilan, dan aku tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Mungkin karena aku tumbuh dari keluarga sederhana, jadi meskipun sekarang hidupku berkecukupan, aku tetap menjaga kedekatan dengan orang-orang di sekelilingku. Salah satu yang paling dekat denganku adalah sahabatku sendiri, Reni. Reni sudah bekerja di perusahaanku sejak awal mula kami merintis dari nol. Dia bukan hanya karyawan, tapi tangan kananku. Bahkan lebih dari itu, aku sudah menganggapnya sebagai saudaraku sendiri. Dia tahu hampir segalanya tentangku, dari rahasia bisnis, jadwal pribadiku, sampai urusan rumah tanggaku. Dan aku pun tahu tentang kehidupannya. Ia seorang wanita tangguh, dibesarkan oleh ibu tunggal di sebuah desa kecil. Ketika pertama kali ia datang ke kota untuk mencari pekerjaan, akulah orang yang memberinya kesempatan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Reni sangat bisa diandalkan. Ia tak pernah mengeluh, bahkan ketika harus lembur atau mengurus proyek besar. Ia mengerti kode-kode kecil dalam nadaku, tahu saat aku sedang lelah, dan tahu kapan aku butuh ditemani. Ia ikut dalam setiap pencapaian perusahaan. Dalam banyak hal, keberhasilanku juga adalah keberhasilannya. Bahkan orang tuaku pun sangat menyayanginya. Mereka menganggap Reni seperti anak sendiri. Ibuku sering memintanya datang ke rumah hanya untuk makan bersama atau sekadar bercerita. Ayahku pernah berkata, "Kalau kamu punya adik, aku ingin dia seperti Reni. Setia, sopan, dan bisa dipercaya." Dan memang itulah yang aku pikirkan, hingga semuanya mulai berubah. Beberapa minggu yang lalu, Reni tampak sedikit berbeda. Ia mulai sering izin pulang lebih awal, kadang mendadak sakit, dan beberapa pekerjaannya mulai terlambat diselesaikan. Aku tak langsung curiga. Sebagai atasan sekaligus teman, aku mengerti bahwa setiap orang pasti punya masa sulit. Maka, ketika ia mengajukan cuti selama beberapa hari dengan alasan sakit parah, aku menyetujui tanpa bertanya banyak. "Kalau kamu butuh dirawat atau apapun, kabari aku ya, Ren." "Jangan sungkan," ucapku waktu itu sambil menggenggam tangannya. Dia tersenyum kecil, matanya sedikit berair. "Makasih banyak ya, Kak. Aku malu merepotkan. Tapi aku janji akan jaga diri." Setelah ia pergi, ada kekosongan yang aneh di kantor. Semua terasa sepi, walau timku tetap solid. Aku bahkan sering tanpa sadar memanggil namanya saat ingin meminta bantuan atau sekadar berbagi cerita. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Hari demi hari berlalu, namun Reni tak memberi kabar. Aku mulai khawatir. Beberapa kali mencoba menghubunginya, tapi hanya dijawab dengan pesan singkat, "Masih lemah, Kak. Maaf belum bisa angkat telepon." Kekhawatiranku bertambah saat aku menghubungi kontrakannya dan tak ada siapapun yang menjawab. Bahkan tetangga sebelah berkata, "Mbak Reni sudah beberapa hari nggak kelihatan, Bu. Katanya sih pulang kampung." Aku terdiam. Pulang kampung? Tapi katanya ia sakit dan tak bisa bangun dari tempat tidur? Ada yang tak beres. Namun kekhawatiran itu makin aneh karena bertepatan dengan itu, suamiku, Arman, juga sedang dinas luar kota selama 4 hari. Ia pamit dengan tenang dan membawa koper seperti biasa. Aku tak pernah mencurigainya. Arman adalah tipe pria lembut, pendiam, dan tak terlalu aktif di media sosial. Dia lebih senang membaca buku atau merancang strategi bisnis. Ia juga sering membantu perusahaan dari balik layar, terutama bagian keuangan dan investasi. Tapi saat ini, aku merasa dikelilingi tanda tanya. Hari keempat sejak Reni menghilang, aku mencoba menelepon ibunya di kampung. "Bu, Reni di sana ya?" tanyaku dengan suara pelan. Ibunya sempat terdiam, lalu menjawab, "Iya, dia di sini. Tapi maaf, sekarang lagi banyak tamu di rumah, Nak." Aku mengerutkan dahi. "Tamu? Maksudnya, ada acara sedikit. Tapi Reni baik-baik saja kok. Terima kasih sudah perhatian." Aku menutup telepon dengan jantung berdegup kencang. Aneh. Reni bilang dia sakit parah. Tapi kontrakannya kosong. Dia di kampung dan sedang menerima tamu, dan suamiku juga sedang tidak di rumah. Sesuatu di dalam diriku mulai memberontak.
Semua potongan teka-teki ini seperti sedang menyusun gambar besar yang menyesakkan. Aku menatap kalender. Ini hari Sabtu. Aku tak punya jadwal penting hari ini. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengambil tas dan kunci mobil. Aku harus lihat langsung, gumamku. Kalau ini hanya salah paham, setidaknya aku tahu dia baik-baik saja. Perjalanan ke kampung halaman Reni memakan waktu hampir 3 jam. Selama di mobil, kepalaku dipenuhi berbagai pikiran. Dari kekhawatiran, kemarahan, rasa kecewa, sampai rasa bersalah karena mencurigai orang yang selama ini begitu dekat denganku. Tapi entah kenapa, hatiku terus berbisik bahwa ada sesuatu yang tak beres. Sesampainya di desa kecil itu, aku langsung mengenali gang sempit menuju rumah ibunya. Tapi langkahku terhenti begitu kulihat janur kuning melengkung di depan rumah itu. Terdengar suara musik dari kejauhan. Ada tenda besar berdiri megah di halaman depan. Beberapa orang berseragam sedang sibuk melayani tamu. Aku tercekat. Pernikahan, bisikku. Langkahku menjadi berat. Aku berjalan perlahan ke arah pelaminan yang berada di bawah tenda. Dekorasinya sangat cantik, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Ini bukan pernikahan sederhana. Ini mewah, untuk ukuran kampung. Aku memiringkan kepala, mencoba melihat siapa yang sedang berdiri di pelaminan. Jantungku hampir berhenti. Arman, suamiku, berdiri di pelaminan, mengenakan jas putih, tersenyum. Dan di sebelahnya, Reni, sahabatku, memakai gaun pengantin, bersanding dengan suamiku. Terdengar suara dari mikrofon. Dengan ini, sah Arman bin Yusuf menikahi Reni binti Sumarni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin melarikan diri. Tapi kakiku malah melangkah maju. Aku menegakkan tubuh, menyeka air mata yang hendak jatuh. Tak boleh. Tidak di depan orang banyak. Langkah demi langkah, aku mendekati pelaminan. Beberapa orang menoleh padaku. Ada yang mulai berbisik. Dan saat Arman menoleh dan melihatku, wajahnya langsung pucat. Begitu pula Reni. Aku berdiri di depan mereka. Diam. Tanpa satu kata. Hanya menatap. Tatapan wanita yang hatinya baru saja dihancurkan oleh 2 orang paling ia percaya di dunia ini. Tatapan kami saling bertemu. Aku, sang istri yang ditipu dan disakiti, berdiri tegak di depan pelaminan. Mereka berdua, Arman dan Reni, terdiam membeku. Wajah Reni pucat seketika, sementara tangan Arman yang semula menggenggam tangan Reni, perlahan terlepas. Suasana pesta berubah drastis. Musik yang tadi mengalun pelan kini berhenti. Beberapa tamu yang duduk langsung berdiri, memandangku dengan sorot bingung, bahkan ada yang menunduk tak berani menatap. Aku menaiki pelaminan perlahan. Langkahku tenang, meski di dalam dadaku badai sedang mengamuk. Tapi aku tidak akan berteriak. Tidak akan menangis. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan melihatku lemah. Tidak hari ini. Selamat ya, ucapku pelan. Suaraku jelas terdengar oleh semua tamu karena suasana begitu sunyi. Ternyata kalian sedang tidak sakit, tapi sedang berbahagia. Reni terlihat ingin berkata sesuatu. Tapi bibirnya hanya gemetar tanpa suara. Air matanya mengalir begitu saja. Arman masih terpaku, mulutnya setengah terbuka, seperti ingin menjelaskan tapi tak ada kata yang keluar. Aku hanya ingin memastikan kabar sakitmu, Ren. Aku melanjutkan. Kupikir kau sekarat. Tapi ternyata, yang sekarat adalah moral dan harga dirimu. Beberapa tamu terkejut, mulai berbisik-bisik. Sebagian besar tampaknya baru sadar siapa aku. Saya Liana, ucapku sambil menoleh ke arah tamu. Istri sah dari pria yang baru saja mengucap ijab kabul. Pemilik perusahaan tempat pengantin wanita bekerja selama bertahun-tahun. Langit terasa runtuh. Reni langsung memalingkan wajah. Arman tertunduk dalam. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, lanjutku. Aku hanya ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana 2 orang yang sangat aku percaya menusukku dari belakang. Tamu-tamu semakin gelisah. Beberapa orang tua yang duduk di kursi VIP terlihat salah tingkah. Ibunya Reni yang duduk di barisan depan terlihat sangat panik, wajahnya menegang, dan ia berdiri hendak menghampiriku, tapi aku mengangkat tangan, menolak secara halus.
Saya tidak akan lama. Saya hanya ingin pamit secara langsung dari pesta pengkhianatan ini. Lalu aku menatap Reni dalam-dalam. Kau bilang, aku kakakmu. Kau menangis saat pertama kali aku bantu bayar kontrakanmu. Kau peluk aku saat aku izinkan kau tinggal di apartemenku saat ibumu sakit. Semua itu hanya kepalsuan. Reni mencoba berbicara. Aku. Diam, potongku. Jangan sebut aku, Kak. Nama itu terlalu suci untuk keluar dari mulut pengkhianat sepertimu. Tangis Reni pecah. Ia terisak di depan semua tamu. Tapi aku tak peduli. Kalau dia bisa tega menjual persahabatan demi suamiku, maka biar hari ini dunia tahu siapa dia sebenarnya. Lalu aku menatap Arman. Dan kamu, pria yang kupilih dari sekian banyak pria yang melamar. Kupikir kamu tenang, sederhana, tidak macam-macam. Tapi ternyata diam-diammu menyimpan kebusukan. Arman mencoba memegang tanganku. Liana, aku bisa jelaskan? Aku mundur setapak. Kau mau jelaskan apa? Bahwa kau pura-pura dinas luar kota? Bahwa kau tidur dengan sahabatku saat aku sibuk mengembangkan perusahaan yang juga kau nikmati hasilnya? Beberapa orang menutup mulutnya, kaget dengan kata-kataku. Tapi aku tidak menyesal. Biarlah mereka tahu. Biarlah mereka malu. Aku tidak akan merusak acara kalian, ujarku, tenang. Silakan lanjutkan pestanya. Tapi ingat, ketika kalian bangun esok hari sebagai pasangan suami istri, kalian akan mulai hidup dari nol. Tanpa harta, tanpa pekerjaan, tanpa nama baik. Mereka menatapku bingung. Aku tersenyum dingin. Semua aset suamiku, yang kalian banggakan, atas nama siapa ya, men? Arman membelalak. Benar, atas nama aku. Rumah, mobil, rekening, semuanya. Bahkan perusahaan yang kau bangga-banggakan selama ini, yang kau jalankan bersama sahabatku, itu sepenuhnya milikku. Beberapa orang berseru pelan. Ibunya Reni menutup wajah dengan syal. Tamu-tamu mulai membicarakan dengan bisik-bisik, banyak yang berdiri dan beranjak pergi. Aku akan pastikan semua fasilitas kalian ditarik. Mulai besok, kalian bukan siapa-siapa. Semoga kalian bisa bertahan dengan cinta dan dusta yang kalian bangun. Aku turun dari pelaminan. Suara langkah sepatuku bergema di antara keheningan. Beberapa orang memberiku jalan, sebagian menunduk, dan sisanya menatapku dengan hormat. Sebelum meninggalkan halaman rumah itu, aku berbalik sebentar. Kepada semua yang hadir di sini, suaraku lantang, jadikan ini pelajaran. Jangan pernah menusuk orang yang selama ini menyuapi kalian. Karena jika kalian mengkhianatinya, maka setiap sendok makan yang kalian lahap akan berubah menjadi bara yang membakar lidah kalian sendiri. Aku berjalan ke mobil dengan kepala tegak. Dan saat aku menyalakan mesin mobil, satu kalimat melintas di benakku. Aku mungkin kehilangan 2 orang, tapi mereka kehilangan segalanya. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung menangis. Tidak juga menjerit. Aku duduk tenang di sofa ruang tamu. Menyandarkan tubuh, menatap langit-langit. Aku membiarkan rasa sakit itu meresap pelan-pelan. Karena aku tahu, tidak ada luka yang benar-benar bisa sembuh dalam semalam. Tapi satu hal yang aku yakini, aku tidak akan menyerah. Ini bukan akhir dari hidupku. Justru ini awal dari babak baru. Babak di mana aku berdiri sendiri, lebih kuat, tanpa beban pengkhianatan. Keesokan paginya, aku bangun dengan langkah tegas. Aku segera menghubungi bagian hukum perusahaanku dan menginstruksikan pembekuan semua akses keuangan Arman. Semua rekening bersama ditutup, akses apartemen diblokir, mobil mewah yang ia gunakan ditarik. Lalu aku memanggil HRD dan menjelaskan situasi tentang Reni. Ia resmi dipecat, dan semua benefit yang ia terima dihentikan. Nama Reni juga aku coret dari daftar pemegang saham minor yang sempat aku berikan sebagai bonus loyalitas. Karena dia tidak loyal, dia tidak pantas. Sehari, 2 hari, tidak ada kabar. Tapi di hari ketiga, ada ketukan di pintu rumahku. Aku membukanya. Dan seperti yang sudah kuduga, Arman dan Reni berdiri di depan. Wajah mereka lusuh. Tidak seperti pengantin baru. Mata sembab, pakaian tak serapi biasanya. Liana, kami mohon, ucap Arman pelan.
Kami minta maaf, tambah Reni. Kami salah, kami doh. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Kau tahu rasanya disakiti oleh dua orang yang paling kau percaya? Tanyaku dingin. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kehilangan kepercayaan. Itu jauh lebih menyakitkan. Arman terisak. Aku butuh kamu, aku salah. Kau butuhku. Setelah mengucap ijab kabul dengan perempuan lain, aku mencibir. Cinta macam apa itu? Reni menangis dan menggenggam lututku. Kat, aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku masih manusia, Kat, aku mohon. Aku berdiri, menatap mereka dari atas. Maaf, kataku pelan, aku tak bisa dihianati. Aku bukan Tuhan yang bisa memaafkan segalanya. Aku hanya wanita biasa yang tahu mana yang harus diselamatkan, harga diriku. Dengan itu, aku menutup pintu perlahan, mengakhiri babak bersama mereka, dan memulai hidup baru, sendiri, tapi utuh. 3 minggu berlalu sejak hari pengkhianatan itu. Hari di mana aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sahabatku menikahi suamiku, di tengah pesta mewah hasil dari kerja keras yang selama ini kukira kami bangun bersama. 3 minggu sejak aku memilih berdiri tegar, memutus semua tali pengkhianatan, dan menutup pintu bagi dua orang yang pernah menempati hatiku paling dalam. Tapi bukan berarti aku baik-baik saja. Beberapa malam aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Aku bermimpi mereka tertawa di belakangku, menyantap makanan di meja makanku, tidur di ranjangku. Luka itu nyata. Tapi aku tidak membiarkannya membusuk. Aku tahu satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan bangkit, menata hidup kembali, dan menolak menjadi korban dalam cerita ini. Hari Senin, aku kembali ke kantor untuk pertama kalinya sejak insiden itu. Beberapa staf yang tahu situasi sebenarnya langsung menundukkan kepala saat melihatku. Beberapa yang masih bingung, hanya memandang penuh tanya. Tapi aku tak perlu menjelaskan apapun. Aku datang ke sini bukan untuk membawa drama, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tetap profesional. Aku membuka pintu ruang direksi dengan langkah mantap. Di dalam, sekretarisku sudah menunggu. Mbak Liana, ada surat lamaran dan proposal kerja sama menumpuk sejak ibu cuti. Mau saya susun dulu berdasarkan prioritas? Aku mengangguk. Susun berdasarkan tenggat dan nilai strategisnya. Hari ini kita kerja keras, besok kita menang besar. Siap, Mbak, jawabnya dengan senyum lega. Setelah semua disusun, aku mulai bekerja. Kutelah satu persatu dokumen, kukoreksi anggaran, kurapikan laporan keuangan yang sempat ditangani Arman. Dan di sana, aku menemukan beberapa kejanggalan. Angka-angka yang dimanipulasi, alur dana yang tidak sesuai tujuan. Arman, ternyata bukan hanya mengkhianati cintaku, tapi juga merampas perlahan hartaku lewat data dan keuangan perusahaan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku mengepal, tapi bukan karena marah, karena aku merasa sangat bodoh. Namun, perasaan itu hanya sesaat. Aku tidak akan membiarkan ini jadi senjata untuk melemahkanku. Aku akan gunakan semua bukti ini untuk menyudutkan mereka secara hukum. Aku segera menghubungi pengacaraku. Keesokan harinya, surat somasi dilayangkan ke Arman. Selain pencurian data keuangan, juga gugatan cerai atas dasar pengkhianatan dan perzinahan. Aku tahu langkah ini akan membuka luka lebih lebar, tapi luka yang dibersihkan akan sembuh, tidak membusuk. Sementara aku bangkit, kabar tentang kehidupan Arman dan Reni juga mulai menyebar. Reni, yang dulu dielu-elukan sebagai tangan kanan pemilik perusahaan kosmetik terkenal, kini hidup dalam bayang-bayang skandal. Semua kenalan bisnis memblokirnya. Reputasinya hancur. Ia tak bisa lagi bekerja di bidang yang sama karena seluruh relasi kami tahu apa yang ia lakukan. Suatu pagi, seorang rekan dari divisi pemasaran datang padaku dengan ekspresi ragu. Mbak, saya dapat kabar. Mbak Reni sedang jualan online di akun pribadinya. Katanya sekarang tinggal di rumah petak kecil di pinggir kota. Aku hanya mengangguk tanpa komentar. Arman pun tak kalah mengenaskan. Setelah semua aset dibekukan, mobil mewah ditarik, dan rekeningnya kosong, ia harus pindah ke rumah kontrakan sederhana. Beberapa teman bisnis yang dulu sok akrab kini menjauh. Tak ada yang ingin berurusan dengan pria yang memalsukan laporan keuangan dan berselingkuh dengan karyawan istrinya sendiri.
Yang membuatku lebih terkejut adalah ketika suatu malam, seseorang memencet bel rumahku. Aku membuka pintu perlahan. Di sana berdiri seorang wanita tua, membawa kantong plastik. "Bu Liana?" tanyanya pelan. "Iya. Ibu siapa ya?" "Saya, ibunya Reni." Aku tertegun. Perempuan itu tampak lelah, wajahnya keriput, matanya penuh harap. "Maaf saya datang malam-malam, saya tahu anak saya salah besar. Tapi, dia sedang hamil. Dia nggak berani bilang ke siapa-siapa. Saya nggak minta banyak, cuma minta dia diberi kesempatan." Aku mengatupkan rahangku. Jantungku berdegup tak karuan. "Hamil? Reni?" Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan amarah yang kembali menggelegak. "Ibu," kataku akhirnya, "saya menghormati ibu sebagai orang tua. Tapi saya tidak bisa memaafkan pengkhianatan. Saya sudah berikan segalanya, bahkan lebih dari yang pantas mereka terima." Wanita itu menangis. Tapi aku tetap berdiri tegak. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena aku tidak mau lagi menjadi tempat empuk bagi mereka yang hanya datang saat butuh. Beberapa bulan kemudian, proses cerai dengan Arman selesai. Semua hak milikku kembali utuh. Arman dan Reni tidak mendapatkan apapun. Mereka pindah ke kota kecil dan hidup sederhana, menurut kabar terakhir yang kuterima dari salah satu mantan tetangga mereka. Sementara aku, perlahan menata hidup baru. Aku memperluas bisnis, membentuk tim baru yang lebih solid dan profesional. Aku berhenti mencampur aduk antara urusan pribadi dan pekerjaan. Aku belajar dari pengalaman. Di tengah masa pemulihan itu, aku mulai membuka hati. Bukan untuk cinta yang baru, tapi untuk diriku sendiri. Aku ikut kegiatan sosial, mulai menulis tentang pengembangan diri, dan menjadi pembicara tamu di beberapa seminar wanita. Dan suatu sore, ketika sedang bersih-bersih rumah, aku menemukan bingkai foto lama, foto bertiga, aku, Arman, dan Reni, tertawa di pantai. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengkhianatiku, karena dari situlah aku belajar mencintai diriku sendiri. Tanpa ragu, aku memasukkan foto itu ke dalam kotak dan menyimpannya jauh di gudang. Biarlah masa lalu itu menjadi pelajaran, bukan penghalang. Aku tak lagi marah, tak lagi dendam, karena aku sudah menang. Hidup selalu punya cara mengejutkan kita. Terkadang lewat bahagia tak terduga, tapi lebih sering melalui luka yang tak pernah kita bayangkan. Dan dari luka itu, aku belajar satu hal, elegan bukan berarti lemah. Setelah semua yang terjadi, aku mulai menjalani hariku dengan tenang. Tidak ada lagi rengekan dari Reni di kantor, tidak ada lagi kopi pagi dari Arman sebelum dia pura-pura berangkat kerja. Kini, pagi-pagiku diisi dengan keheningan yang menenangkan, bukan kebisingan kepalsuan. Tapi aku bukan orang yang suka berlarut-larut. Aku tahu, jika aku ingin terus berdiri, aku harus bangun dengan kuat. Maka kutata ulang perusahaanku. Kubentuk ulang jajaran manajemen, kususun ulang sistem keamanan keuangan yang sempat disusupi Arman diam-diam. Aku panggil auditor independen untuk mengevaluasi semua laporan. Dan dari proses itu, aku menemukan bahwa pengkhianatan Arman dan Reni lebih dalam dari yang kukira. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Arman memanipulasi pengeluaran dengan melibatkan vendor fiktif. Nama-nama perusahaan yang ternyata tidak pernah ada, tapi dibayar jutaan bahkan miliaran untuk konsultasi. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, nama pengurus vendor-vendor itu mengarah pada kakak iparnya dan saudara Reni. Mereka membangun kerajaan kecil di dalam kerajaanku. Amarahku sempat membuncah lagi. Tapi aku tidak ingin gegabah. Aku kumpulkan semua bukti, rapi, jelas, lengkap. Lalu kuajukan laporan ke pihak berwajib. Aku bukan ingin membalas dendam, aku ingin menegakkan keadilan. Biar hukum yang berbicara. Di tengah sibuknya proses hukum dan audit, aku mulai menerima undangan-undangan untuk menjadi pembicara di forum-forum wanita karir. Rupanya kisahku sudah tersebar luas. Ada yang menyebutku wanita paling elegan dalam menghadapi pengkhianatan, dan jujur saja, aku tak merasa perlu dielu-elukan. Aku hanya bertahan, seperti wanita lainnya yang memilih hidup daripada tenggelam dalam luka. Suatu hari, aku menerima undangan untuk berbicara di sebuah seminar bertema, Bangkit dari Luka.
Saat aku naik ke atas panggung, ratusan pasang mata memandangku. Beberapa dengan kagum, sebagian dengan iba, sisanya dengan rasa penasaran. Aku buka pidatoku dengan tenang. Saya pernah dikhianati oleh dua orang yang saya cintai dan percaya. Rasanya seperti kehilangan udara dalam paru-paru. Tapi saat saya sadar bahwa saya masih hidup, saya tahu, saya harus memilih, terpuruk, atau bangkit. Dan saya memilih bangkit. Ruangan itu hening, hanya suara napasku yang terdengar di balik mikrofon. Kadang, kita terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri. Kita pikir pengkhianatan hanya terjadi dalam drama televisi, sampai akhirnya kita sendiri yang jadi tokohnya. Tapi tahu apa yang lebih buruk dari dikhianati? Diam saja dan membiarkan itu terjadi lagi. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi aku tidak tersenyum karena pujian. Aku tersenyum karena tahu, kalimat-kalimat itu juga sedang menyembuhkan diriku. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan. Arman dan Reni dipanggil untuk memberikan keterangan atas laporan penyalahgunaan dana. Awalnya mereka tidak datang. Tapi setelah surat resmi ketiga dikirim, mereka tak punya pilihan. Aku tak hadir secara langsung di persidangan. Tapi pengacaraku melaporkan semuanya. Reni menangis saat diinterogasi, mengaku hanya mengikuti perintah Arman. Arman mencoba menyangkal semua, mengatakan bahwa semua dilakukan atas nama perusahaan dan keuntungan bersama. Tapi bukti tak bisa dibantah. Mereka benar-benar mengambil uang yang seharusnya menjadi hak karyawan dan perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk beasiswa, pelatihan staf, bahkan donasi sosial, dipindahkan ke rekening mereka lewat jalur manipulasi. Aku duduk di kursi kantorku saat kabar itu datang. Tak ada sorak kemenangan. Tak ada senyum puas. Hanya kelegaan. Aku membuka jendela, membiarkan angin sore menyapa wajahku. Ini bukan akhir. Tapi mungkin, ini awal dari hidup yang lebih jujur, gumamku. Suatu malam, aku duduk sendiri di kafe kecil langgananku. Di sudut kota, di antara lampu-lampu temaram dan denting musik lembut, aku membaca buku sambil menyeruput kopi hangat. Seorang wanita muda menghampiriku, tampak ragu. "Permisi, Ibu Liana." Aku mendongak, tersenyum ramah. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Dia tersenyum gugup. Saya hanya ingin bilang, saya sangat kagum dengan Ibu. Saya baca kisah Ibu di artikel online. Saya juga pernah dikhianati sahabat dan tunangan saya. Tapi setelah membaca kisah Ibu, saya sadar saya tidak sendiri. Aku mengangguk pelan. "Kamu kuat?" "Sekarang, iya. Dulu, saya pikir saya hancur. Tapi sekarang saya tahu, sakit itu bukan akhir dunia." Aku menggenggam tangannya sebentar. "Lanjutkan hidupmu. Jangan pernah biarkan orang lain merampas senyum di wajahmu." Ia tersenyum dan pergi. Dan malam itu, aku tahu bahwa luka yang pernah kualami tidak sia-sia. Jika bisa menyelamatkan satu perempuan saja dari keterpurukan, maka semua rasa sakitku punya makna. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari pengacaraku. Proses hukum terhadap Arman dan Reni resmi berlanjut ke tahap persidangan terbuka. Mereka dituntut atas pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Mungkin tidak akan masuk penjara lama, tapi nama mereka sudah hancur. Dari sumber lain, aku tahu Reni keguguran. Ia jatuh sakit, dan Arman memilih pergi bekerja serabutan untuk membayar utang. Mereka kini tinggal di sebuah rumah petak yang hampir roboh. Saling menyalahkan satu sama lain, hidup dari belas kasihan orang tua mereka yang kini ikut menanggung malu. Dan di saat itulah, aku mengerti satu hal penting. Hidup akan membalas dengan cara yang lebih adil dari yang bisa kita rencanakan. Aku tidak pernah perlu membalas mereka secara kasar. Cukup dengan kebenaran, kejujuran, dan keanggunan dalam menyikapi luka. Karena aku bukan korban. Aku penyintas. Dan aku tak akan biarkan masa laluku menjadi rantai yang mengikat langkahku ke depan. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku. Di tangan kiriku ada secangkir teh hangat, di tangan kanan, sebuah buku harian yang dulu sering kutulis diam-diam. Kubuka halaman terakhir yang kutulis setelah melihat mereka di pelaminan. Tulisan tanganku bergetar, penuh kemarahan dan kesedihan. Tapi sekarang,
Aku menambahkan satu paragraf di bawahnya. Terima kasih untuk rasa sakit yang kalian berikan. Karena dari luka itulah aku menemukan kembali diriku sendiri. Aku tidak akan pernah menjadi perempuan yang sama. Aku akan menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Lalu kututup buku itu. Kusimpan dalam laci. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tidur dengan tenang. Tanpa tangisan. Tanpa mimpi buruk. Hanya aku dan kedamaian. Aku berdiri di sana, masih memakai setelan kerja sederhana, berbalut jas tipis dan kerudung yang sudah sedikit kusut karena perjalanan jauh. Namun saat itu, rasanya tak ada yang lebih megah dari keteguhan yang kubawa. Wajah para tamu mulai satu persatu berpaling ke arahku yang berdiri tepat di bawah panggung pelaminan. Semua musik berhenti, bahkan suara tertawa anak kecil pun seperti terdiam. Suamiku, Damar, yang masih menggenggam tangan pengantin perempuannya, yang tak lain adalah sahabatku sendiri, Ratna, tampak terkejut bukan main. Tatapannya membeku. Tangannya gemetar. Ia melepas genggaman Ratna dan melangkah turun dengan terbata-bata. Ayah, ucapnya lirih, entah kepada siapa, mungkin pada pria tua yang berdiri sebagai wali nikah, atau entah cuma gumaman kosong karena panik. Ratna yang berdiri di panggung, wajahnya langsung pucat pasi. Make-up tebalnya tak mampu menutupi keterkejutannya. Gaun pengantin putihnya yang begitu indah kini terlihat seperti topeng palsu yang mencolok. Ia menunduk, tak berani menatapku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemuruh di dadaku. Tapi air mataku tak keluar. Bukan karena aku tak sedih. Justru karena air mata itu sudah habis, dikuras oleh luka yang terlalu dalam. Selamat ya, ucapku dengan nada datar. Ternyata hari ini kalian berdua melangsungkan hari bahagia kalian. Sayangnya, kalian lupa satu hal penting. Semua tamu terdiam. Tak satu pun berani menyela. Bahkan MC dan panitia pernikahan hanya berdiri kaku di sudut, memegangi mik tanpa daya. Yang kau nikahi hari ini masih berstatus suamiku yang sah secara hukum dan agama, kataku sambil menatap tajam ke arah Damar. Dan kamu, Ratna, kamu bukan hanya mantan pegawai di perusahaanku. Kamu juga sahabatku. Bahkan sudah kuanggap keluarga sendiri. Ratna mulai menangis, menyeka wajahnya dengan tisu yang tak mampu menghapus rasa bersalah di matanya. Tapi aku tak terganggu. Aku tetap berdiri tegak, tak ingin air matanya melemahkan tekadku. Maafkan kami, Dira, kami tidak bermaksud, gumam Damar dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku melangkah ke depan panggung, menatap semua orang. Maaf? Hanya itu yang bisa kalian ucapkan? Setelah bertahun-tahun kalian membangun rencana di belakangku? Di saat aku percaya penuh, bahkan menitipkan kepercayaan, pekerjaan, kehormatan, semuanya. Beberapa tamu mulai bergerak keluar ruangan. Entah karena malu, takut, atau ingin menghindari drama lebih lanjut. Aku tidak peduli. Yang kupedulikan adalah harga diriku. Dan hari ini, aku datang bukan untuk menagih cinta, tapi keadilan. Aku datang ke sini bukan untuk meratap. Aku tak butuh simpati dari siapapun. Aku cuma ingin kalian tahu, kalian tidak menikahi wanita lemah yang bisa kalian injak dan tipu seumur hidup. Aku tahu segalanya. Tentang rencana kalian, tentang kebohongan cuti sakit itu, tentang dinas luar kota yang hanya kedok. Mataku menatap tajam ke arah keluarga Damar yang hadir di sana. Ibu mertuaku hanya bisa menunduk. Beberapa saudaranya mulai berbisik tak nyaman. Mulai hari ini, aku membekukan seluruh aset yang ada atas nama kita, Damar. Semua rekening bersama, saham perusahaan yang dulu kamu nikmati, kendaraan, rumah, semua. Aku juga telah menyiapkan dokumen perceraian yang akan segera dikirimkan oleh pengacaraku besok pagi. Ratna terisak lebih keras. Ia berusaha turun dari pelaminan tapi seseorang, mungkin ibunya, mencoba menahannya. Dan kamu, Ratna, aku berbalik menatapnya. Kau bukan hanya kehilangan pekerjaanku, tapi juga kepercayaan dan semua fasilitas yang pernah kuberikan. Rumah dinas yang kutitipkan padamu, mobil operasional, dan bahkan biaya kuliah adikmu yang diam-diam kubantu, semua itu sudah kutarik. Nikmati kehidupan barumu bersama Damar. Tapi jangan berharap hidup kalian akan senyaman sebelumnya.
Damar hanya bisa berdiri terpaku. Tak lagi punya pembelaan. Ia tahu, semua kekayaan yang selama ini ia banggakan berasal dari satu orang, aku. Kenapa kau melakukan ini semua? Tanya Damar dengan suara parau. Kau balas dendam? Aku tersenyum tipis. Tidak. Ini bukan balas dendam. Ini bentuk terakhir dari penghormatanku kepada diriku sendiri. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan. Mungkin tak semua, tapi cukup membuat suasana menjadi tegang dan hening seketika. Bahkan yang sebelumnya merasa tak nyaman kini tampak menunduk, seolah menyesal menjadi saksi pesta pengkhianatan ini. Aku melangkah mundur. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku berhenti sejenak dan menoleh. Kalian memilih kebahagiaan yang dibangun dari kebohongan dan pengkhianatan. Maka jangan kaget bila kebahagiaan itu juga akan runtuh dengan cara yang lebih kejam. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan tempat itu. Sepatu aku mengetuk lantai seperti genderang perang. Tak ada air mata. Tak ada histeris. Hanya ketegaran seorang wanita yang dihancurkan oleh dua orang paling ia percayai. Begitu keluar dari lokasi pesta, langit mulai mendung. Tapi hujan belum turun. Sama seperti dadaku, mendung tapi tak tumpah. Sopir yang menungguku langsung membukakan pintu mobil. Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Langsung ke kantor, Bu? Tanyanya sopan. Aku menatap lurus ke depan. Tidak. Ke rumah. Aku ingin istirahat sebentar. Besok pagi kita mulai proses pengambil alihan seluruh aset. Baik, Bu. Mobil melaju perlahan meninggalkan kampung yang tak akan pernah kulupakan. Bukan karena kenangan indah, tapi karena luka yang menyadarkanku bahwa tak semua orang yang kau beri cinta akan memberi cinta yang sama. Dan di balik kejadian pahit ini, aku merasa seperti baru dilahirkan. Versi diriku yang baru, yang tak lagi mudah percaya, tapi juga tak akan takut kehilangan. Karena sekarang, aku tahu, aku cukup kuat untuk berdiri sendiri. Sudah seminggu berlalu sejak hari pernikahan itu, hari di mana aku menyerahkan semua kata-kata yang telah lama kupendam dan melepaskan mereka dalam sekali hempas. Hari di mana aku akhirnya membebaskan diriku dari ikatan yang selama ini ternyata hanya tali palsu. Sejak saat itu, hidupku berubah. Bukan karena aku kehilangan seseorang, tapi karena aku justru menemukan diriku sendiri. Pagi ini, aku duduk di kursi ruang kerja, menatap keluar jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Dedaunan hijau bergoyang ditiup angin, seolah ikut menari bersama detak semangat baru yang mengalir dalam dadaku. Cangkir teh di tanganku masih mengepul hangat, dan tumpukan dokumen di mejaku tak lagi menakutkan. Aku siap menata segalanya kembali, dari hatiku yang dulu rapuh, hingga perusahaan yang sempat aku biarkan dikelola orang yang salah. Telepon meja berdering. Aku mengangkatnya dengan tenang. Ibu Dira, notaris dan pengacara sudah tiba di ruang rapat. Baik, aku segera ke sana, jawabku. Aku melangkah dengan mantap menyusuri lorong menuju ruang rapat utama. Setiap karyawan yang melihatku menyapa dengan hormat. Tak sedikit dari mereka yang menunduk dengan rasa bersalah, mungkin karena selama ini membiarkan gosip tentang Damar dan Ratna berkembang tanpa keberanian untuk berbicara padaku. Tapi aku tak menyimpan dendam. Semua sudah berlalu. Dan sekarang, waktunya melangkah. Di ruang rapat, beberapa orang penting sudah duduk menunggu. Di antaranya Pak Bram, notaris kepercayaanku, serta Bu Laila, pengacara yang sudah seperti kakak sendiri bagiku. Mereka tersenyum ramah ketika aku masuk. Kami sudah menyiapkan seluruh berkas, Bu Dira, ujar Bu Laila sambil menyerahkan satu map coklat. Dokumen pembekuan aset atas nama Damar, penarikan saham, serta gugatan cerai sudah lengkap. Tinggal tanda tangan. Aku membuka map itu, membaca sekilas, lalu mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangan dengan mantap. Tak ada ragu, tak ada getar di tangan. Semua sudah kupikirkan dengan matang. Satu hal lagi, ujar Bu Laila, kami menemukan bukti bahwa selama menjabat sebagai kepala operasional, Damar telah menyalahgunakan dana perusahaan. Ada transfer mencurigakan ke rekening pribadi Ratna, nominalnya cukup besar dan konsisten selama 2 tahun terakhir. Aku menarik napas pelan, lalu mengangguk. Gunakan itu sebagai bukti tambahan. Aku tak akan biarkan 1 rupiah pun hasil keringat karyawan di sini dinikmati oleh pengkhianat.
Pak Bram bertanya hati-hati, apa ibu ingin menempuh jalur pidana? Aku diam sejenak, menatap meja. Lalu ku jawab, tidak untuk saat ini. Aku ingin lihat seberapa jauh mereka akan bertahan tanpa mencuri lagi. Tapi jika mereka mulai mengganggu atau mencoba mengambil kembali apa yang bukan milik mereka, aku tidak akan ragu. Mereka semua mengangguk paham. Setelah rapat selesai, aku memanggil kepala HRD dan meminta laporan karyawan baru. Aku tak ingin perusahaan ini kembali diisi oleh orang-orang yang hanya pandai bermuka dua. Kali ini, aku ingin membangun semuanya dengan tim yang benar-benar bisa dipercaya. Dan kabar baiknya, aku tak sendirian. Budira, sapa seseorang dari belakang saat aku berjalan keluar dari ruang meeting. Aku menoleh dan melihat sosok yang sangat aku kenal. Nina, mantan rekan kerja Ratna, yang dulu pernah mencoba memberiku petunjuk tentang kelakuan mereka, namun tidak kuhiraukan. Maafkan saya kalau mengganggu. Tapi saya hanya ingin bilang, saya salut dengan cara ibu menghadapi semuanya. Kami, beberapa karyawan lama, sangat mendukung ibu. Aku tersenyum. Terima kasih, Nina. Aku minta maaf karena dulu tidak percaya padamu. Tidak apa-apa, Bu. Saya tahu sulit mempercayai siapapun ketika orang yang paling dekat justru mengkhianati kita. Tapi sekarang, saya senang akhirnya ibu kembali memimpin langsung. Aku mengangguk. Mulai hari ini, kita benahi semua dari awal. Aku akan buka lowongan untuk talenta baru, dan kamu, aku ingin kamu menjadi bagian dari tim rekrutmen. Bantu aku mencari orang-orang yang bukan hanya pintar, tapi juga punya hati. Wajah Nina langsung berbinar. Saya siap, Bu. Sementara itu, di sisi lain kota, Damar dan Ratna menjalani hari-hari yang sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Mobil mewah yang biasa mereka kendarai telah ditarik oleh perusahaan. Uang di rekening Damar dibekukan, dan beberapa klien bisnis yang dulu begitu menghormatinya kini menarik diri satu persatu. Nama baik mereka tercoreng. Bahkan vendor-vendor pernikahan mereka ikut menagih pembayaran yang sebelumnya dijanjikan akan dilunasi setelah acara selesai. Ratna, yang terbiasa hidup dengan segala kemudahan fasilitas dari perusahaanku, mulai mengeluh karena harus mencuci pakaian sendiri dan memasak dengan dapur seadanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa menjadi istri orang kaya tidaklah semudah itu, terlebih jika kekayaan itu bukan milik sendiri. Damar, sampai kapan kita hidup seperti ini? Tanya Ratna dengan nada tinggi. Kamu bilang kamu bisa urus semuanya. Tapi lihat, kita seperti pengemis sekarang. Damar hanya duduk diam di sofa reyot, memegangi kepalanya. Aku sedang mencoba. Tapi semua rekeningku diblokir. Bahkan kartu kreditku ditolak. Aku tak bisa apa-apa. Kita harus minta maaf pada Dira. Minta dia cabut gugatan itu. Bilang saja kita menyesal. Damar menatap Ratna dengan tatapan lelah. Kau pikir Dira akan percaya? Setelah semua yang kita lakukan? Ratna terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena penyesalan, tapi karena kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya, bahkan lebih dari yang pernah ia miliki. Di kantorku, hari-hari berjalan lebih produktif dari sebelumnya. Tim yang baru kubentuk bekerja dengan semangat. Banyak proyek yang dulu sempat tertunda kini mulai dijalankan kembali. Aku juga mulai membuka program CSR yang lebih besar, membantu ibu-ibu rumah tangga mandiri, dan anak-anak muda berprestasi yang ingin kuliah tapi kekurangan biaya. Aku tahu betul rasanya dihina karena kesederhanaan, jadi aku ingin menjadi perpanjangan tangan harapan untuk orang-orang seperti itu. Malam harinya, saat aku duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang cerah, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dira, ini aku, Ratna. Aku minta maaf atas semuanya. Aku tahu aku tak layak dimaafkan. Tapi aku mohon, tolong beri kami kesempatan. Hidup kami hancur. Kami, tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku membaca pesan itu perlahan. Lalu menghapusnya. Aku tak membalas. Bukan karena aku marah. Tapi karena aku tahu, kadang, diam adalah jawaban terbaik. Aku meneguk teh hangatku. Menikmati kedamaian yang selama ini tak pernah kurasakan. Malam ini, aku tak butuh siapapun untuk membuatku merasa cukup.
Karena aku telah berdiri sendiri, dan itu adalah pencapaian paling besar dalam hidupku. Sudah 2 minggu berlalu sejak pesta pernikahan itu berubah menjadi kekacauan. Semua tamu pergi dalam rasa malu dan keheranan, sementara aku berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang tak pernah kuduga akan datang dari 2 orang yang paling aku percaya di dunia ini. Perusahaan kembali berjalan normal di bawah kendaliku. Aku menata ulang manajemen, memberhentikan semua orang yang kutahu menjadi jembatan rahasia antara suamiku dan Rina selama ini. Aku tak butuh penjelasan mereka. Jika mereka bisa melihat pengkhianatan tapi diam, berarti mereka sama jahatnya. Suamiku? Entah harus kusebut dengan sebutan apa lagi. Ia mencoba menghubungiku, datang ke rumah, bahkan pernah menunggu seharian di depan kantor. Tapi semua akses telah kututup rapat. Rekening bersama kami kubekukan. Aset-aset yang selama ini atas namaku, karena sejak awal aku tak pernah percaya pada konsep membagi segalanya secara penuh, kini sepenuhnya kembali padaku. Aku bukan tipe wanita yang menangis sambil memohon. Air mataku sudah kering sejak malam pernikahan itu. Aku tidak akan menghancurkan hidupku demi seseorang yang begitu mudah menginjak harga diriku. Rina dan Bayu kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Rumah megah yang dulu kami tinggali telah kukunci dan kosongkan. Mobil? Kutarik semua. Kartu kredit? Dibekukan. Bahkan dia harus menjual cincin kawin hasil pemberian pernikahan kami dulu demi menyambung hidup. Namun pagi ini, aku menerima kabar bahwa mereka datang ke rumah orang tuaku. Orang tuaku meneleponku sambil terdengar menahan geram. Nak, Rina dan Bayu di sini. Mereka sujud, menangis, dan memohon ampun. Ibu dan bapak tak akan ambil sikap sebelum kamu datang sendiri. Aku terdiam sejenak. Sebuah tawa dingin menggantung di bibirku. Baik, Bu. Aku akan ke sana. Pukul 10 pagi, aku tiba di rumah orang tuaku. Rumah yang dulu juga menjadi tempat Rina berteduh saat pertama kali datang dari desa. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak lusuh, matanya bengkak, dan kulitnya tampak lebih gelap dari biasanya. Bayu duduk di sampingnya, menunduk, tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Mereka sontak berdiri ketika aku masuk. Rina langsung berlari dan hendak meraih tanganku. Maafkan aku, Lira. Aku hilaf. Aku buta. Aku mundur setapak dan mengangkat tangan, memotong ucapannya. Berhenti. Ruangan itu hening. Orang tuaku duduk menunduk, menatapku penuh rasa iba. Tapi mereka tahu, ini adalah luka yang hanya bisa kuhakimi sendiri. Aku datang bukan untuk mendengarkan alasan kalian, kataku tegas. Bukan juga untuk memaafkan. Aku datang karena ingin melihat langsung wajah-wajah yang begitu tega mengkhianatiku setelah semua yang kuberikan. Bayu berdiri dan ikut bicara, suaranya serak. Aku salah, Lira. Aku tahu aku tak pantas lagi dipanggil suami. Aku tertipu rayuan dan kelembutan yang bukan dari hatiku sendiri. Kau tertipu, aku menyeringai sinis. Tidak, kau memilih. Jangan membenarkan dirimu dengan kata-kata manis. Tidak ada pengkhianatan yang terjadi karena tertipu. Semuanya berawal dari pilihan. Rina menangis keras, memegangi kaki orang tuaku. Saya sudah seperti anak bagi keluarga ini. Tapi saya malah menancapkan belati di punggung sahabat saya sendiri. Aku sudah tidak memiliki teman bernama Rina, jawabku, dingin. Teman tidak akan tega berbohong soal sakit, lalu menikahi suami sahabatnya sendiri secara diam-diam. Orang tuaku tak tahan dan akhirnya ikut bicara. Lira, mereka datang ke sini bukan untuk membela diri. Mereka mengakui kesalahan mereka. Bahkan Rina, dia hamil. Jantungku berdetak keras. Sekian detik, aku tak bisa bicara. Tapi aku tidak akan memberikan mereka keleluasaan untuk melihatku lemah lagi. Anak itu akan lahir dari 2 orang pengkhianat. Mudah-mudahan dia mewarisi akhlak yang lebih baik, ucapku sambil berdiri. Bayu berdiri dengan tergesa. Lira, aku benar-benar menyesal. Bahkan kalau kamu tak bisa memaafkan, kumohon jangan cabut semuanya, pekerjaanku, tempat tinggal kami, semua benar-benar lenyap. Aku menatapnya lekat-lekat. Kau tahu apa yang lenyap? Kepercayaanku. Dan saat itu pergi, tak ada yang bisa mengembalikannya.
Rina memohon, apa tak ada sedikit pun ruang dalam hatimu untuk memaafkan? Aku mendekat, menatap wajahnya dari jarak yang sangat dekat. Maaf, Rina. Untuk orang seperti kalian, aku hanya punya satu hadiah. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Ini surat pelepasan semua hak waris Bayu dari perusahaan, rumah, kendaraan, dan semua akun finansial. Termasuk surat cerai yang sudah kutandatangani. Tidak ada lagi kamu dalam hidupku. Bayu menerima surat itu dengan tangan gemetar. Rina terisak keras. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Nikmati hidup kalian yang baru. Semoga kalian tidak mengkhianati satu sama lain, karena kalian tahu rasanya seperti apa. Tapi untukku, cerita kita selesai. Selamanya. Aku membalikkan badan dan berjalan keluar rumah, dengan kepala tegak dan langkah pasti. Beberapa bulan kemudian, aku melihat berita kecil di media lokal. Seorang wanita muda melahirkan di klinik bersalin sederhana, ditemani oleh suaminya yang sedang mencari pekerjaan sambilan sebagai sopir ojek online. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada pesta. Tidak ada teman. Tidak ada kemewahan. Aku hanya menatap berita itu sejenak, lalu menutup layar ponselku. Hidupku jauh lebih baik sekarang. Aku punya waktu untuk diriku sendiri, untuk bisnis-bisnisku yang makin berkembang. Aku belajar bahwa tak semua orang yang datang dengan senyum adalah teman. Kadang serigala pun bisa menyamar menjadi saudara. Aku tidak menyesal pernah berbuat baik. Aku hanya belajar bahwa kebaikan pun punya batas. Dan sekali dikhianati, aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Karena bagiku, maaf itu hanya untuk mereka yang menyesal sebelum tertangkap basah.